Hello, people. This is Michael and Indri. This is from the Netherlands and from Indonesia, and we work together to do Charis Bible studies, living in the balance between grace and faith. Halo semuanya, jumpa kembali bersama Michael di Belanda dan Indri di Indonesia dalam studi Alkitab dari Charis, yaitu tentang keseimbangan antara kasih karunia dan iman. Dan ini adalah pelajaran ke-10. And this is titled Turn On and Tune In. Hallelujah. So if you're watching now, you're turned on and you're tuned in. Hallelujah. Dan judul hari ini adalah nyalakan dan samakan frekuensi. Jadi jika Anda melihat pelajaran ini hari ini, engkau menyalakan pelajaran ini dan engkau menyamakan frekuensi dengan kita semua. Haleluya. So let's start with Ephesians 1 verse 3 says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." Kita mulai di Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. So we have to see this very clear. This is the New Testament, and Jesus fulfilled all the blessings that we can receive. Hallelujah. Jadi di sini jelas di dalam firman ini menyatakan bahwa kita semua sudah diberkati dengan segala berkat yang ada di dalam Yesus. Haleluya. So then we don't have to doubt or have unbelief or look towards the Old Testament, because that was a shadow of what happened after Christ. Hallelujah. Jadi kita tidak perlu lagi ragu atau kurang percaya ataupun melihat segala kisah yang di Perjanjian Lama, karena kisah di Perjanjian Lama adalah bayangan akan apa yang Yesus lakukan di Perjanjian Baru. Haleluya. And although you don't have to feel loved, you know you are loved. Sometimes I don't feel God, but I know He's present because He said so. Jadi kita tidak perlu merasakan bahwa kita tidak dicintai, karena kita sangat dicintai Tuhan. Dan juga kita tidak perlu merasakan bahwa kita perlu merasakan kehadiran Tuhan, karena Tuhan selalu hadir dalam diri kita. Haleluya. So if he says in Galatians 5 verse 22 that we got love and joy and peace, his goodness and kindness, it's all received by grace. By grace we received it by faith. Hallelujah. Jadi jika dalam Galatia 5 ayat 22, buah roh mengatakan bahwa kita memiliki damai, kasih sayang, sukacita, kelemah lembutan, kebaikan, itu semua sudah ada di dalam diri kita. Kita hanya perlu menerimanya karena itu adalah kasih karunia kepada kita. Haleluya. So if he says all spiritual blessings, then it's all. We don't misunderstand all, right? Jadi jika firman mengatakan kita menerima semua berkat dalam spiritual, itu maksudnya semua adalah semua. Jadi kita tidak bisa lagi mengartikan arti semua. So you don't leave peace out of the picture. You need peace, love and joy. Hallelujah. It's all in one package. It's all received in the spirit. Jadi kita tidak bisa bilang, aduh saya tidak ada damai dalam paket berkat itu. Tidak ada, semua berkat sudah kita terima. Jadi semua buah-buah roh ada di dalam diri kita. Haleluya. So when God says in 1 Peter 2 verse 24, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye
were healed. Hallelujah. Seperti dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. So the same thing is said here. We were healed already 2,000 years ago by Jesus' stripes. So we take that grace that we were healed and we put it into action by his faith. Jadi di sini firman ini menyatakan bahwa kita sudah disembuhkan 2000 tahun yang lalu oleh bilur-bilurnya. Jadi kita menerima kasih karunia itu bahwa kita sudah sembuh dan kita menerimanya dengan iman. Although there can be symptoms and that want to confuse me, but I stand on the word of God and said, I am healed, and I cast all those symptoms out in the name of Jesus. Jadi meskipun ada simptom bahwa kita akan sakit, tetapi kita harus percaya dan menerima bahwa kita telah sembuh. Jadi kita usir segala simptom itu dan mengatakan saya sudah sembuh dalam nama Yesus. So we can say, you're not welcome here. I'm a temple of the Holy Spirit, and joy is in me, healing is in me. There's no condemnation. So you keep that out, you resist that, and it will flee from you. Jadi kita bisa mengatakan kepada simptom itu, saya tidak mau menerima kamu di tubuh saya, karena saya sudah sembuh. Saya memiliki sukacita di dalam diri saya memiliki karunia kesembuhan di dalam diri saya. Maka kita harus mengusir segala macam penyakit itu dari dalam tubuh kita. So actually, when we are in unbelief, we have to say, unbelief in the name of Jesus, I cast you out. You're not welcome. I believe what God has said. He's not a liar. He's not a man that he should lie. Hallelujah. Jadi jika kita ada rasa tidak percaya, kita harus mengatakan, rasa tidak percaya, keluar kamu dari pikiran saya. Saya percaya bahwa saya sudah sembuh, saya menerima kasih karunia, kesembuhan itu di dalam diri saya. Haleluya. Dan Tuhan adalah benar. Hallelujah. And this is so simple. We have Wi-Fi, but we don't see the Wi-Fi by lines of stripes in the air. Although it is there, we can use it. And that is the same thing with the spiritual things. They are already there. Hallelujah. Jadi contohnya seperti frekuensi Wi-Fi. Kita tidak bisa melihat aliran Wi-Fi itu, tapi Wi-Fi itu ada di situ. Ada di sini, oleh sebab itu kita bisa berkomunikasi. Demikian pula adanya dengan alam spiritual Tuhan. Alam spiritual itu sudah tersedia di dalam diri kita. Haleluya. So when we read in the Psalms 51 verse 10 till 12, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not that Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy spirit. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 51 ayat 10 sampai 12, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. So this says the same thing. That's in the past, and we live in the future now. So we don't have to ask and don't have to beg for his presence, because he said, I will never leave you or forsake you. Hallelujah. Jadi firman itu, permohonan itu adalah yang terjadi di masa lalu. Masa sekarang dan masa mendatang kita tidak perlu lagi memohon kepada Tuhan, karena kita sudah menerima kasih karunia-Nya. Seperti yang Yesus katakan, saya tidak akan meninggalkan dan saya tidak akan menelantarkan kamu. Haleluya. So in the
in the Old Testament, the presence of the Lord fell on the people, and now we living from the Holy Spirit. Jadi dalam perjanjian lama, kehadiran Tuhan itu datang ke dalam diri manusia. Namun dalam perjanjian baru, kehadiran Tuhan itu ada di dalam diri kita melalui Roh Kudus-Nya. So he abides in you because he said your body is a temple of the Holy Spirit, and you receive the Spirit because you believe in God. Jadi Yesus sudah menyatu di dalam tubuh kita karena tubuh kita adalah bait Allah. Pada saat kita menerima Roh Kudus dan Roh Kudus itu telah hidup di dalam kita, kita adalah bait Allah. So we got the joy, we got the love, and we got Holy Spirit inside of us because it's given to us because we believe God gave it to us. Hallelujah. Jadi buah-buah roh ada dalam diri kita seperti kasih, sukacita, damai, sejahtera. Itu ada di dalam diri kita pada saat kita menerima kehadiran Yesus dan kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Haleluya. We can read that in Matthew 28 verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I'm with you always, even to the end of the world. Amen. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. So he will never leave us or forsake us. And in Matthew 18, verse 20, he says, for where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Jadi Tuhan tidak akan lagi meninggalkan atau melantarkan kita seperti yang dikatakan di Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. So sometimes, of course, you can feel sad or disappointed, but that doesn't say that God is not working in you and God has not left you alone. Jadi tentu saja kadang-kadang kita merasa sedih, kita merasa kecewa, namun itu bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan selalu ada di dalam diri kita. Because he said, I'm going to the Father and I give you a helper, a comforter, the Holy Spirit. And we received it by faith because it's his grace that he has given it to us. Jadi Yesus mengatakan, saya pergi ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa, tapi saya akan memberikan Roh Kudusku untuk hidup di dalam diri kita. Karena dia tidak akan meninggalkan kita lagi, dia ada di dalam diri kita. Haleluya. As we can read in Luke 4 verse 18, the Spirit of the Lord is upon me because he had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Seperti di dalam Lukas 4 ayat 18, mengatakan bahwa roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk menyembuhkan luka-luka batin. Haleluya. So that same Spirit that raised Jesus from the dead is now living in us. We can also do the things that Jesus did because he is living inside of us. Jadi roh kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari mati juga ada di dalam diri kita. Maka Yesus hidup di dalam diri kita dan karunia-Nya juga ada dalam diri kita. Kita harus menerimanya dengan iman. And maybe it sounds strange, but it is the truth that will set you free because we are anointed to preach the good news. Dan mungkin ini kelihatannya asing bagi kita, namun memang kita diberikan
karunia kita diurapi untuk menyebarkan kabar baik ini, untuk menyampaikan kebenaran kepada sesama kita. And he said, lay your hands on the sick and they will be healed in Jesus' name. Amen. Dan Yesus mengatakan kita menumpangkan tangan kita kepada yang sakit, maka mereka akan sembuh. Haleluya. God wants us to preach to people and say to them, God loves you and God has forgiven your sins if you receive him by faith, if you believe in Christ Jesus the Lord. Amen. Jadi Yesus mau kita mengatakan kepada sesama kita bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Tuhan menerima kita dengan kasih karunia-Nya. Dan kita harus mempercayainya. Kita menerima kasih karunia itu dengan iman. And if you confess it with your mouth and believe it in your heart that Jesus was raised from the dead, you are saved. Hallelujah. Dan jika kita mengaku dengan mulut kita dan mempercayainya dengan hati kita bahwa Yesus adalah juru selamat kita dan dia telah bangkit dari mati, maka kita akan selamat. And because we received it, we can give it to others. The same message, the message of salvation to others in our environment. Dan jika kita telah menerimanya dengan iman, maka kita pun bisa memberitakan kabar baik ini kepada sesama kita. Kabar baik untuk mereka terima bahwa Yesus adalah juru selamat kita, menerima keselamatan dari Yesus. Because God's love is so big for the people around us, but he needs someone like you and me to speak to that person and say, God loves you. Do you want to receive Jesus? Hallelujah. Karena kasih Tuhan Allah sangat besar bagi kita, dan Tuhan mau kita menyampaikan kabar baik kepada sesama kita untuk mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kalian. Tuhan sudah menerima kalian dengan kasih sayangnya. Haleluya. He wants to bring back all the people that went away from him, and he wants to love them, and he wants to see the relation restored to humankind. Dia sudah menerima semua orang di dalam hubungannya yang baru. Dia sudah merestorasi hubungan dia dengan sesama manusia. Tuhan mau menjalin hubungan lagi dengan manusia karena ia sangat menyayangi kita. And that grace God has shown through Christ Jesus. Dan kasih karunia Tuhan telah ia tunjukkan dengan pengorbanan anaknya yaitu Yesus Kristus. So we can connect to God and to bring people into his presence because he loves the people more than you and me. Jadi ia ingin menjalin hubungan dengan manusia. Dia ingin berbicara dengan manusia, dengan kita semua, karena ia sangat mengasihi kita semua, melebihi apapun juga. So let's read in 2 Corinthians 1 verse 21. Now he which established us with you in Christ and had anointed us is God. Seperti yang dikatakan di 2 Korintus 1 ayat 21, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. So you know you are loved, so you can say to others, he loves you too. Hallelujah. Simple. Jadi kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Jadi hal sederhana yang kita bisa katakan kepada sesama kita adalah Tuhan juga mengasihi kamu semua. It's simple. God love came to us through Christ Jesus and it said, it's forgiven, it's finished. You are loved by me. I paid the penalty. Sangat sederhana. Tuhan menyayangi kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sangat sederhana sekali. Saya mengasihi kalian semua karena Yesus Kristus telah membayar semua hukuman untuk kalian. So that is so beautiful from God's grace.
that he loved us so much that he gave his only begotten son. And it's true. My life is totally changed. Jadi kasih karunia Tuhan sangat indah sekali karena Dia mengasihi umat manusia sehingga mengorbankan satu-satunya anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Dan itu benar karena kehidupan saya pun berubah sejak menerima Kristus. So maybe I had no destination and no satisfaction in life, but now God is my life and my joy and my peace. Jadi sebelumnya saya kehilangan arah. Saya tidak tahu arah hidup saya kemana. Tetapi setelah menerima Yesus, Tuhanlah hidup saya. Tuhanlah adalah arah hidup saya. Saya mempunyai kasih sayang Tuhan, damai dan sukacita dalam diri saya. He loves you more than you can love yourself. Hallelujah. Tuhan mengasihi kita semua, melebihi daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Haleluya. And in 1 John 2 verse 20 says, but ye have an unction from the Holy One, and ye know all things. Dan 1 Yohanes 2 ayat 20 mengatakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. So one of the most important thing is that you know that you are loved, that you are forgiven, and that you are healed. Hallelujah. Dan satu dari semua hal yang penting yang diberikan oleh Yesus adalah kita harus tahu bahwa kita dikasihani oleh Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa damai ada dalam diri kita, dan yang paling penting adalah kita semua sudah sembuh oleh Kristus. So keep that in mind. You are loved, although sometimes you don't feel it. You know that God won't leave you or forsake you. Hallelujah. Jadi hal yang harus kita ingat adalah Tuhan sangat mengasihi kita, dan Tuhan juga sudah menyembuhkan kita meskipun kita belum bisa merasakannya, dan Tuhan tidak akan meninggalkan atau menelantarkan kita. So I know God's love is there for you all of the time. You can have His love around you, in you, through you, all the time. Jadi saya tahu dan yakin bahwa kasih Tuhan ada di dalam diri kita semua sepanjang waktu. Kasih itu ada dalam diri kita dan juga dapat mengalir dari dalam diri kita kepada semua sesama kita sepanjang waktu. So you are blessed and with God's love, and because you're loved by God's blessings in you, you can bless others. Hallelujah. You will do that today and during the whole week, and see you next time. Jadi kalian semua sangat diberkati, kalian semua sangat dikasihi oleh Tuhan, dan kasih Tuhan juga dapat mengalir dari kalian untuk memberkati semua orang. Saya yakin Anda dapat mengalami hari-hari yang penuh dikasihi oleh Tuhan. Sampai berjumpa minggu depan.